Ulat kerayak merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman jagung. Ulat ini tidak berbulu dan biasa disebut oleh petani sebagai ulat tentara karena menyerang dengan populasi tinggi. Tanaman jagung yang diserang oleh hama jagung ulat kerayak kerusakannya ditandai dengan adanya bekas gesekan dari larva dan ulat. Ulat ini memiliki daya migrasi tinggi di mana imago mampu terbang 100 km per malam dan 500 km sebelum meletakkan telurnya. Dengan bantuan angin, larva mampu menginvasi tanaman budidaya di sebelahnya. Ulat kerayak umumnya menyerang pada malam hari, sedangkan pada siang hari, ulat ini bersembunyi di bawah tanaman, bawah mulsa, dan dalam tanah. Gejala tanaman terserang ulat kerayak adalah daun rusak terkoyak, berlubang tidak beraturan, terdapat kotoran seperti serpu gergaji, dan pada serangan berat, daun menjadi gundul. Dalam kaitannya dengan pendampingan kelompok tani sekalipun masih dalam masa-masa pandemik, namun penyuluh BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur terus melakukan pendampingan khususnya tim desentralisasi produksi benih sumber jagung berbasis korporasi petani melalui display VUP Jagung Lamuru dan Sekolah Lapang tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun tahun telah berganti, namun kegiatan ini masih terus berlanjut dan menunggu masa panen pada 3 bulan ke depan untuk dapat menghasilkan benih. Pendampingan masih dalam bentuk anjang sana, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 yang lalu. Dan di dalamnya petani diberi semangat dan masukan-masukan terutama menyangkut teknologi budidaya jagung komposit Lamuru yang sudah ditanam sejak awal Desember 2020 yang lalu. Selain itu, anjang sana tersebut juga untuk melihat perkembangan tanaman jagung serta melakukan pengecekan tentang penerapan pemberian pupuk kedua dan untuk melihat apakah ada serangan hama atau penyakit. Namun dalam kegiatan anjang sana tersebut, pada lahan salah satu anggota kelompok tani, yakni lahan ketua kelompok Bapak Maksibira, yang saat anjang sana tim didampingi oleh Ibu Elsie Bira, dapat dilihat bahwa tanaman jagung dalam lahan seluas 1 hektar tersebut tidak sama sekali diserang oleh hama ulat kerayak. Pertumbuhan jagung sangat baik, di mana saat kunjungan tanaman jagung telah memasuki masa reproduksi dan pembentukan tongkol, di mana ada yang bertongkol 1 dan ada yang 2, dengan rata-rata tinggi tanaman di atas 175 cm. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di Ibu Maksibira, petani pelaksana kegiatan desentralisasi produksi benih jagung untuk musim hujan. Varietas yang ditanam adalah Lamuru dengan kelas benih masih benih label putih ya. Ditanam pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dan kini sudah berumur hampir 2 bulan. Tapi ini Bu Anda, ini kan di tempat-tempat lain kan banyak serangan nih, Ya. ulat kerayak itu ya. Tapi kayaknya saya lihat ya ini bagus, ya. Penampilannya tidak ada satupun yang menandakan bahwa ada. Kira-kira kenapa? Tidak ada tanda-tanda. Tidak kena serangan hama ulat karena waktu tanam yang tepat. Waktu tanam yang tepat pada awal musim hujan tahun 2020 ini langsung ditanam sebelum ada jagung yang lain. Hal ini sangat berbeda dengan penampilan tanaman jagung milik anggota kelompok yang lainnya yang sudah terserang hama ulat kerayak hampir pada seluruh tanaman jagung yang ada. Pertanaman jagung tersebut ditanam agak terlambat, yakni pada minggu kedua bulan Desember 2020 dan lokasinya hanya berseberangan jalan dengan lokasi Ibu Elsie. Sekalipun kelihatannya sudah terlambat,
jika mau melakukan penanganan, namun dalam kesempatan tersebut tim tetap memberikan saran bagi Ibu Yandri Sele agar tetap dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Ada beberapa jenis tanaman jagung ini yang terkena serangan hama ulat, dan bukti serangan nih Bapak Ibu lihat, dia ada bekas. Ini kena serangannya sudah pada umur masih muda ya, kena serangan. Ini adalah terlambat dalam penanganan atau penyemprotan. Nah, di sini kalau sudah begini kita akan kesulitan untuk melakukan pengendaliannya, karena kalau kita lihat sekarang larvanya tidak berada di sini. Nah, saran kami bisa menggunakan desis atau obat yang lain. Kalau menggunakan Furadan 3G sekarang tidak mungkin lagi, karena dia sudah masuk ke dalam umur yang sudah agak tua. Oleh karena itu mungkin penanggulangannya ini kita pakai semprot saja. Selain memberikan pencerahan mengenai penanganan hama ulat krayak, kepada anggota kelompok yang dikunjungi juga diberikan penyuluhan mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk dapat menghasilkan benih jagung. Karena memang yang ditanam oleh anggota kelompok Tani Fajar Pagi tersebut adalah varietas unggul baru jagung lamuru dengan label putih. Pendampingan akan terus dilakukan sehingga bila tiba waktu panen akan menghasilkan benih seperti yang diharapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa dan salam inovasi.